pertama kita download aplikasi Anates terlebih dahulu. Jika sudah terinstall akan muncul di layar desktopnya, yaitu ini seperti ini ya. Ini udah saya install. Kemudian kita klik 2 kali aplikasi Anatesnya ya. Nih muncullah seperti ini. Ini adalah file-file yang ada di aplikasi Anates pilihan ganda. Jika sudah, kita klik baca file yang baru. Di sini ada buat file baru, baca file yang sudah ada. Jika sudah ada datanya, kita bisa klik baca file yang ada. Jika belum, kita buat file baru, kita klik file baru, dan di sini timbullah ini. Kita isi terlebih dahulu jumlah subjeknya. Isi kolom subjeknya, yaitu jumlah subjeknya 25, jumlah butir soalnya 10, jumlah pilihan jawabannya A sampai E, berarti ada 5. Kita klik OK. Dan seperti inilah tampilannya. Setelah itu kita isi kolom subjek terlebih dahulu, yang ini dari atas sampai bawah ya. Kita misalkan di sini Aditya, Animar, Ardiansyah, dan selanjutnya kita isi kunci jawabannya di sini ya. Kita isi A, C, D, B, E, A, B, D, C, dan E. Selanjutnya kita isi tabel putih ini ya. Kita isi dengan jawaban siswanya. Di sini karena saya sudah memiliki datanya, kita kembali ke menu utama, kita baca file yang sudah ada. Di sini karena saya sudah ada datanya, kita tinggal baca. Nah, seperti inilah hasilnya. Jika mau disimpan datanya, bisa tekan simpan, nanti tinggal buat filenya saja, apa nama yang mau dibuat. Nah, setelah itu kita kembali ke menu utamanya ini. Setelah itu kita bakalan membaca datanya. Pertama itu ada penyetoran data, dimana untuk penyetoran data hasil jawaban siswa itu bisa kita lihat. Kalau dia benar ditandai dengan angka 1, seperti ini ya. Jika jawabannya salah itu ditandai dengan 0 atau strip, seperti ini ya. Jika dia tidak menjawab akan ditandai dengan bintang, karena di sini tidak ada yang tidak menjawab, berarti tidak ada tanda bintangnya. Selanjutnya bisa kita urutkan dari yang tinggi ke rendah, seperti ini, tinggi ke rendah. Selanjutnya di sini bisa kita lihat rata-ratanya yaitu 7,16 dan standar deviasinya ada 2,37. Kita kembali ke menu utama dan kita masuk ke skor di bobot. Di sini ada menu untuk melihat jumlah hasil jawaban siswa. Bobot standar 1 jawaban benarnya. Di sini ya. Jumlah subjeknya ada 25. Butir soalnya ada 10, bobot untuk jawaban benarnya itu 1. Jika mau diganti bobotnya bisa ditekan ini ya, berapa jumlah jika satu soal itu benar. Seperti ini hasil yang saya dapatkan. Selanjutnya kita kembali ke menu utama dan masuk ke reliabilitas. Pada reliabilitas itu untuk hasil uji reliabilitas
Hasil olahannya bisa kita lihat diperoleh ya. Rata-ratanya itu 7,16, simpangan bakunya 2,37, korelasi XY-nya 0,68 dan reliabilitas tesnya 0,81. Kita kembali ke menu utama dan masuk ke kelompok unggul dan ansor. Di sini untuk keperluan analisisnya, butir soal yang dianalisis adalah 27% dari kelompok unggul ini ya, dan 27% dari kelompok ansor ini ya. Selanjutnya kita kembali ke menu utama dan kita ke daya pembeda. Di sini bisa dilihat pada daya pembeda itu merupakan perbandingan jawaban siswa kelompok unggul dan kelompok ansor. Soal yang dianggap baik antara kelompok unggul dan kelompok ansor memiliki perbedaan yang signifikan. Semakin besar perbedaan dianggap semakin baik dan sebaliknya. Jika perbedaan negatif, soal dianggap menyesatkan. Seperti ini ya hasilnya. Jika dia besar berarti dianggap baik ya, dan sebaliknya. Kita kembali ke menu utama dan kita masuk ke tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran merupakan perbandingan antara jumlah benar dari setiap nomor soal dengan jumlah subjeknya. Di sini kita bisa lihat ya, ada sedang, ada mudah soalnya, ada sedang, ada mudah, ada sedang juga soalnya. Selanjutnya kita kembali ke menu utama ya, dan kita masuk ke korelasi skor butir dengan skor total. Di sini bisa dilihat di mana butir soal memiliki korelasi tinggi dianggap sebagai soal yang lebih baik dibandingkan dengan butir soal yang nilai korelasinya rendah. Dengan demikian, soal dengan memiliki korelasi tinggi dianggap sebagai signifikan untuk digunakan pada tes berikut dengan sebaiknya. Di sini ada 3 yang signifikan dan strip 7 ya. Kita terakhir ada kualitas pengecoh. Kualitas pengecohnya merupakan hasil analisis untuk melihat alternatif completion atau pilihan jawaban yang baik untuk digunakan kembali dan alternatif jawaban yang buruk agar bisa diganti. Sini bisa ya, ada yang bisa diganti, ada yang nggak harus diganti. Dan kita kembali ke menu utama ya. Dan dari itu kalau kita membaca semuanya bisa kita olah semua otomatis. Nah, disinilah kita bisa melihat semua jawaban, semua hasilnya tadi, dan seperti ini tampilannya. Sekian presentasi dari saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.